Kita tidak menjadwalkan. Pokoknya begitu ada kasus, ada temuan, kita rundingkan di organisasi, kita eksekusi. Oke. Yang menjadi catatan adalah bahwa Gempar bukan tukang pungut sampah. Ini yang keliru. Oke. Nah, banyak masyarakat yang keliru. Kelirunya bagaimana? Dicatat ini, Gempar ini bukan tukang memungut Sampah. sampah. Ah. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Wal? Mudah-mudahan sehat berataan. Pada malam hari ini ketemu lagi dengan dalam acara ngopi bareng Rusmadi Wongso. Ngopi ini bukan sembarang ngopi. Ini ngobrol happy bareng Rusmadi Wongso. Dan malam ini kita mengangkat tema terkait dengan ini. Pasca banjir. Pasca banjir. Ada apa dengan Samarinda ini pasca banjir? Dan hadir di tengah kita narasumber yang saya kira sudah nggak asing lagi nih, Bang Hairil Marjuki Tanjung. Dipanggil apa Bang? Bang Markus. Dipanggil Bang Markus. Bang Markus. Apa kabar Bang Markus? Alhamdulillah sehat. Sehat ya? Alhamdulillah. Semangat? Semangat. Ya Bang Markus ini adalah Ketua Gempar. Gerakan memungut dan Gerakan merawat dan menjaga parit. Gerakan merawat dan menjaga parit. Gerakan merawat dan menjaga parit, luar biasa. Kekawalan yang saya hormati, kita mulai aja ya. Bang Markus, saya suatu hari itu pagi jalan, tiba-tiba ini banyak pemuda yang kemudian melakukan gerakan memungut sampah pasca banjir kemarin Samarinda. Betul. Dan salah satunya Bang Markus ini. Dan Bang Markus nggak sendiri, ini banyak dengan organisasi lain ya. Oke. Tapi sebelum kita bicara lebih jauh dengan apa saja kegiatan-kegiatan yang Bang Markus lakukan pasca banjir, Bang Markus bisa cerita nggak apa itu Gempar? Kemudian apa yang mendorong kemudian Gempar ini lahir? Kapan lahirnya? Kita lahir secara resmi Januari 2017. Berarti 3 tahun yang lalu 3 ya? tahun. 3 tahun yang lalu. Ya bisa sedikit cerita singkat Bang Hairil. Baik. Terima kasih Pak Rus kesempatannya. Terima kasih juga sudah diundang dalam acara ngobrol happy. Ngobrol. Nah, ini suatu kesempatan yang luar biasa buat kami, sekaligus menyampaikan kepada masyarakat luas melalui Pak Rusmadi bahwa Gempar itu ada di Samarinda. Oke. Nah, jadi Gempar itu sebenarnya lahir awalnya dari kegelisahan kami, kawan-kawan di organisasi. Waktu itu awalnya kita bergabung dengan Pak Misman di komunitas gerakan memungut sehelai sampah Sungai Karangmumus. GMSS SKM ya? Yang di Kehewanan. Oke. Setelah bergabung sekian lama kita perhatikan ternyata penyebab sampah sungai itu bukan hanya bersumber dari sekitar sungai. Oke. Tetapi bersumber dari seluruh kota Samarinda. Jadi sampah itu bukan di sungai aja? Bukan hanya dari pinggir sungai. Dari pinggir sungai? Nah, ibaratnya kita menuding misalnya pemukiman yang berada di pinggir sungai. Oke. Iya. Tetapi secara umum kita pelajari bahwa sampah limbah yang masuk ke Sungai Karangmumus itu dari seluruh kota Samarinda. Melalui apa? Itu tadi, melalui parit. Oke. Karena 90% parit kita di Samarinda terkoneksi langsung dengan Sungai Karangmumus. Oke. Di situ kita perhatikan lama-lama nanti sungai ini kok jadi limbah pembuangan. Ini 3 tahun yang lalu fenomena ini dilihat ya? Ya, 3 tahun yang lalu. Jadi kemudian kita berinisiasi. Kalau begini kita ambil tindakan pencegahan sebelum masuk ke sungai, kita cegah di parit. Oke. Nah, Ini kegiatannya selama banjir aja? tidak. Itu Oke. kebetulan yang waktu yang hari Minggu kemarin kita giat bersama. Itu kebetulan kita membersihkan sampah pasca banjir, tetapi kegiatan kita bukan hanya pasca banjir, tetapi Oke. lebih cenderung pada
pencegahan sebenarnya. Ada banjir nggak ada banjir tetap ada kegiatannya. Ya. Dan kita fokus pada titik-titik yang rawan banjir untuk tahap awal ini. Oke. Sebelum kita masuk ke apa yang dilakukan oleh Gempar ini dalam kaitannya dengan menjaga dan merawat parit. Siapa aja yang terlibat di organisasi Gempar ini, Bang? Ini yang menarik sebenarnya. Di internal Gempar sendiri, secara organisasi, kita tuh hanya sedikit personilnya. Berapa orang itu? Kita lebih kurang sekitar 10 orang saja. Jadi Gempar ini sebuah organisasi yang bergerak dalam hal concern di urusan parit memarit ini hanya 10 orang. 10 orang. Itu rata-rata latar belakangnya apa? Semua ada yang mahasiswa, ada yang pekerja, mahasiswa, pekerja, ada juga yang pengusaha. Jadi tidak memilih-milih. Jadi semuanya boleh terbuka. Semuanya terbuka. Kalau ada yang mau masuk lagi boleh. Kita sangat terbuka. Tapi terkait dengan apapun organisasi besar maupun kecil kan pasti memerlukan biaya untuk operasionalnya. Gimana ceritanya itu? Nah, kalau operasional untuk kegiatan kita sendiri, kalau kawan-kawan tidak membutuhkan, ibaratnya kita kasih siapkan gorengan, siapkan air mineral, kawan-kawan sudah senang. Tapi soal alat-alat kan perlu uang besar itu. Kebetulan sekop, kemudian cangkul. Di awal-awal memang waktu itu kita patungan. Dari kawan-kawan, dari sukarela aja itu ya. Dari teman-teman. Saya kan lebih cenderung aktif memposting kegiatan di sosial media. Nanti kalau ada keperluan kita sampaikan. Alhamdulillah banyak aja yang kawan-kawan yang simpati, antusias, ngasih cangkul, ngasih sekop, ngasih argo gitu. Iya. Nggak harus dalam bentuk uang ya. Kita lebih cenderung sebenarnya lebih membutuhkan apa yang kita butuhkan itu yang kita minta. Kita tidak lebih cenderung ke alat. Kalau uang kita nggak pernah minta uang ke siapa. Nggak pernah. Kalau orang ngasih uang? Kalau orang ngasih uang kita belanjakan nanti ke alat. Untuk alat, Untuk operasional. Luar biasa ini. Jadi kekawalanku yang baik hati, ini kita sudah mendengar secara singkat apa itu Gempar. Jadi yang kalau kita lihat ini yang penting ada kemauan, pasti ada jalan ya. Jangan belum apa-apa sudah terpikir soal alat, soal biaya. Insya Allah ada aja jalan ya. Insya Allah ada aja. Baik. Kemudian yang kedua, ini terkait dengan aktivitas apa aja yang dilakukan oleh Gempar ini. Saya ketemu kemarin kan pada saat banjir ini ya, mengut sampah, kemudian membersihkan parit. Di luar itu ada nggak? Sebenarnya kita lebih cenderung pada pencegahan. Pencegahan. Misalnya kita lihat nanti ada tumpukan sampah di dalam parit. Baik sampah terapung atau sedimentasi. Itu yang menjadi fokus kita. Dan itu rutin bulanan atau per 3 bulan atau apa? Kita tidak menjadwalkan. Pokoknya begitu ada kasus, ada temuan, kita rundingkan di organisasi, kita eksekusi. Yang menjadi catatan adalah bahwa Gempar bukan tukang pungut sampah. Ini yang keliru. Banyak masyarakat yang keliru. Kelirunya bagaimana? Ini Gempar ini bukan tukang memungut sampah. Kenapa saya sampaikan seperti itu? Karena di sosial media kadang-kadang ada salah satu masyarakat memfoto parit di satu tempat, kemudian kita dikirim ke Gempar. Bukan, diposting nanti di sosial media. Kita ditandai, di tag. Jadi kesannya seolah-olah ada sampah kita disuruh ngambil. Ini keliru sebenarnya. Misi kita adalah untuk mengedukasi sebenarnya. Mengajak. Ayo sama-sama kita kerjakan. Ini masalah bukan kalau dikatakan petugas. Maaf, kita semuanya punya profesi masing-masing. Makanya kita lebih cenderung kerja di hari Minggu, di waktu kosong. Jadi rata-rata kegiatannya hari Minggu. Hari Minggu atau hari libur gitu. Kalau catatan ini dalam 1 bulan itu ada aja kegiatan ini nggak? Insya Allah ada. Sampahnya? Ada ya. Walaupun kita misalnya yang bisa nanti 5 orang,
ataupun 3 orang nggak apa-apa, kita terus jalan aja. Oke. Tidak harus melulu harus terkumpul semua baru kita bergerak, tidak. Oke. Pernah nggak ada ini kegiatan yang didorong atau diinisiasi oleh Gempar yang melibatkan banyak orang dalam kaitannya dengan upaya untuk membersihkan parit-parit ini dari sampah? Alhamdulillah 3 tahun kita sudah 3 kali kita mengadakan lomba pungut sampah dan sedimen. Oke. Bekerja sama dengan Balai Wilayah Sungai Kalimantan. Oke. Kita mengadakan lomba. Oke. Itu melibatkan sedikitnya 500 masa. Oke. Dan kemudian itu apa? Fokus target kelompok sasarannya apa? RT atau terdiri dari beberapa unsur. Oke. Dari kalangan mahasiswa ada, dari masyarakat umum ada, dari komunitas ada, dari relawan ada, bahkan dari pemerintah ada. Dilombakan apa? Dilombakan ngangkat sampah dan sedimen di parit. Oke. Gitu. Oke. Jadi kalau bicara sampah, bicara parit itu kan pasti lokusnya wilayah yang paling rendah paling enggak RT. Iya. Kalau misalnya dari masyarakat yang banyak terlibat siapa yang ikut kegiatan lomba kemarin? Biasanya kita fokuskan untuk area daerah kita lomba. Oke. Seperti yang pertama dulu kita adakan di Jalan Pramuka. Kita konsentrasinya sebenarnya targetnya untuk warga Jalan Pramuka. Tahun kedua kita adakan di Jalan Pasundan. Oke. Seperti kita tahu Jalan Pasundan itu. Oh jadi di daerah tertentu kemudian ngundang organisasi dilombakan. Iya. Itu tergantung dari banyak sedikitnya sedimentasi yang diangkat atau apa? Kuantitas. Saya pikir ini lomba diumumkan ke seluruh masyarakat ramai. Kita terbuka untuk umum. Oh iya. Nggak, maksud saya di setiap lokasi, di setiap kelurahan boleh nggak? Boleh. Oke. Jadi unsurnya itu ada 4 unsur. Dari kan kita misalnya kuota lomba misalnya seperti yang tahun terakhir 30. Oke. Misalnya kita bagi dari 30 kelompok ini nanti kita bagi dari elemen masyarakat, dari elemen relawan, komunitas, bahkan dari pemerintah. Oke. Kita nantang juga pemerintah, gitu Pak. Nantang apa itu? Jangan Ayo. bicara pemerintah ini. Bukan. Sebenarnya yang jadi fokus kita itu adalah edukasi. Oke. Jujur aja Pak, kita sering kritik ke pemerintah. Oke. Sering kritis. Oke lah, sebelum kita bicara hubungannya dengan pemerintah atau mitra-mitra lain, ngopi dulu. Terima kasih Pak. Kekawalanku yang baik hati, kita ini lokasinya di kedai kopi dari hati nih. Jadi kedai kopi dari hati mulai malam hari ini sudah buka, tetapi tetap dengan standar menggunakan protokol kesehatan. Jadi sebelum masuk itu harus cuci tangan di luar ya, dan kemudian harus menggunakan masker ini. Baik, sudah coba kopinya enak nggak? Lumayan, sangat unik. Kopi dari hati, biasanya sesuatu yang dari hati ini pasti dinanti. Kekawalanku yang baik hati, bisa nggak ditunjukkan ini ya? Jadi apa yang dilakukan oleh Gembar ini memang sesuatu. Jadi kadang-kadang kita ini terlalu fokus dengan apa yang kita butuhkan, sampai lupa akan siapa yang lebih memerlukan. Jadi dalam situasi banjir, pasca banjir, nampaknya kita fokus dengan diri kita sendiri, keluarga kita. Padahal masih banyak orang yang lebih membutuhkan. Jangan lupa. Baik, Bang Markus, di bagian ketiga ini ya tentu tidak mudah, apalagi Gempar ini dengan hanya 10 orang anggota punya obsesi untuk bagaimana parit-parit ini bisa bersih dari sampah. Tentu ini hal yang tidak mudah. Tidak mudah. Tetapi waktu ketemu luar biasa juga, ini banyak yang terlibat. Siapa aja selama ini yang sering dilibatkan oleh Gempar ini dalam hubungannya dengan gerakan untuk memelihara dan menjaga parit ini? Jadi
Itu yang kita sampaikan tadi di awal bahwa anggota kita itu sedikit, tetapi kita mencoba mengajak seluruh elemen, termasuk yang paling banyak itu mendukung kita adalah relawan. Oke. Baik dari seperti kegiatan yang kemarin, kami dalam catatan kami itu ada 37 unsur relawan yang bergabung dalam kegiatan kita yang kemarin. Oke. Termasuk pramuka, ada lagi dari yang lain-lain. Kemarin ada Relindo. Pramuka, ada Relindo, Ada kemudian Relindo. ada partai juga. Ada partai. Kemarin ya. Bahkan kita yang menjadi catatan adalah kita siap bekerja sama dengan siapapun, tidak memandang latar belakang. Oke. Nah, dalam hal apa? Misi kita itu tadi. Misi kita adalah ayo bersama-sama kita selesaikan. Ini loh masalah sebenarnya di kota kita ini. Oke. Ini bukan tugas yang ringan. Dengan kita bekerja sama, dengan kita bergotong royong, insya Allah yang berat itu akan mudah. Oke. Nah, kenapa kita mudah mendapatkan dukungan? Karena dalam kegiatan kita tidak ada muatan-muatan kepentingan, baik kepentingan pribadi Oke. atau bahkan kepentingan Gempar itu sendiri, tidak. Oke. Kita tidak ingin menjadi besar. Oke. Yang mau kita ingin adalah ini jadi kesadaran kita bersama. Faridnya bersih yang penting Ya, dari sampah. kesadaran masyarakat yang kita targetkan. Oke. Bukan membesarkan organisasi. Oke. Ini menarik ini sahabat. Gempar ini lebih kepada upaya dalam rangka untuk membangun kesadaran daripada masyarakat. Iya. Ya. Tapi itu justru lebih sulit dari kegiatan fisik untuk membersihkan parit sendiri. Ya. Boleh nggak Bang Markus cerita kelompok-kelompok masyarakat yang dianggap oleh Bang Markus sudah sukses paling tidak setelah Bang Markus edukasi melalui Gempar ini? Artinya paling tidak kampungnya itu paritnya sudah bersih gitu. Saya tidak mau sesumbar mengatakan bahwa itu adalah karena edukasi Gempar atau edukasi dari saya. Oke. Yang kita harapkan masyarakat untuk beberapa wilayah sudah mulai meningkatkan kegiatan gotong royong. Yang kesuksesan kita adalah apa yang menjadi tujuan kita itu terlaksana. Sebenarnya yang kita dorong pertama adalah tujuannya yang penting ini bagaimana parit bersih dari sampah. Ya. Kita tidak peduli itu apakah dari kita atau kesadaran dari sendiri. Siapa aja Tidak. yang penting. Oke. Yang terakhir ini Bang Markus, ya tentu dari dalam 3 tahun perjalanan Gempar dengan segala aktivitas yang dilakukan, apa harapan Bang Markus ke depan ini? Harapan kita yaitu tadi pemerintah, masyarakat mampu bekerja sama. Oke. Karena kalau bekerja satu sisi aja, satu pihak aja sulit. Yang kunci dari segalanya ini, dari masalah ini adalah ketegasan pemerintah. Oke. Itu yang menjadi catatan kita. Kita sudah memiliki produk undang-undang, produk perda, tetapi tidak dijalankan. Nah, dari kegelisahan itu, kapan akan selesai masalah ini? Pemerintah tidak bertindak, masyarakat seenaknya. Oke. Baik, kekawalanku yang baik, saya kira kita bersyukur ini sudah ngobrol panjang dengan Bang Markus. Jadi paling tidak dari obrolan singkat tadi kita melihat bahwa Gempar ini adalah sebuah organisasi sosial masyarakat ya, sebuah LSM yang fokus untuk bagaimana Samarinda ini parit-paritnya bersih daripada sampah. Sebagai salah satu upaya untuk ya preventif ya kan, supaya tidak terjadi banjir. Tetapi apa yang disampaikan oleh Bang Markus tadi menyisakan catatan ini. Artinya Bang Markus dan Gempar ini lebih fokus dalam upaya untuk membangun kesadaran masyarakat. Artinya upaya apapun yang dilakukan untuk untuk membangun Samarinda ini, membersihkan parit dari sampah ini ya tergantung daripada masyarakatnya peduli apa enggak gitu ya. Masyarakatnya punya kecintaan enggak terhadap lingkungannya. Betul.
Jadi lebih mendorong ke situ ya Bang Markus ya? Betul. Oke. Sebelum saya tutup Bang Markus, satu kata untuk kegiatan kita malam hari ini. Salam gempar gitu. Oh salah, salam gempar. Iya. Baik, Wal, saya kira selesai obrolan kita pada malam hari ini. Jadi obrolan yang santai dan membuat happy, ya. Dan mudah-mudahan saja apa yang dilakukan oleh Gempar, Bang Markus ini kemudian bisa diikuti oleh Bang Markus yang lain atau Gempar-Gempar yang lain. Betul. Amin. Sehingga Samarinda menjadi kota yang paritnya bersih dan kemudian nanti menjamin Samarinda ke depan bisa lebih baik. Ya. Sekali lagi terima kasih Bang Markus. Makasih Pak. Sampai ketemu lagi di sesi lain ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.